Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Junaida MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Saya Rahmat Aulia Lubis dari kelas Hukum 1D dengan NIM 0206213118. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari karangan ilmiah yang telah saya buat, dan di sini saya mengambil judul penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Nah, sebelum kepada materinya, saya akan memperkenalkan apa saja yang akan saya bahas. Seperti yang saya tampilin di PPT, yang pertama ada definisi bahasa. Yang kedua ada perkembangan bahasa di Indonesia. Yang ketiga ada fungsi bahasa di Indonesia. Yang keempat ada definisi bahasa gaul. Yang kelima ada pengaruh bahasa gaul di kalangan remaja. Yang keenam ada dampak penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang ketujuh, media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Dan yang terakhir, cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Nah, agar tidak berlama-lama, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu definisi bahasa. Definisi bahasa ada beberapa pengertian bahasa yang dijelaskan dalam buku-buku linguistik dan kamus-kamus. Tetapi ada satu definisi yang sesuai dengan bahasan ini. Menurut pengertian ini, bahasa adalah sistem yang teratur, berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Pengertian ini menonjolkan beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa adalah sistem. Maksudnya bahasa itu tunduk kepada kaidah-kaidah tertentu baik fonetik, fonemik, dan gramatik. Yang kedua ada sistem bahasa sukarela atau arbitrary. Sistem berlaku secara umum dan bahasa merupakan peraturan yang mendasar. Yang ketiga ada bahasa itu pada dasarnya adalah bunyi, dan manusia sudah menggunakan bahasa lisan sebelum bahasa lisan, seperti halnya anak belajar berbicara sebelum belajar menulis. Selanjutnya materi kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun kini timbul pertanyaan, mengapa kemudian dari sekian banyak yang bahasa tersebar di Indonesia, mengapa justru bahasa Melayu lah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan berikut, paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu pada saat itu diterima oleh masyarakat. Yang pertama ada bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Nah, di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Yang kedua ada sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Dalam segi strukturnya, struktur dalam bahasa Melayu tidak mengenal undak-usuk atau bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Yang terakhir ada kebutuhan politik untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia tidak mungkin memiliki salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Nah, demikianlah 3 alasan mengapa bahasa Melayu kemudian terpilih menjadi bahasa persatuan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu fungsi bahasa di Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, meliputi 4 aspek. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Fungsinya yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional, yang berarti mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter,
kepribadian dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai alat. Nah, pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang selanjutnya ialah sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan berbeda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu definisi bahasa gaul. Nah, bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Nah, di sini termasuk ada struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Strukturnya tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya atau bahasa Indonesia. Pada dasarnya ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Nah, dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu pengaruh bahasa gaul di kalangan remaja. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin marak dan terus muncul bahasa gaul yang baru, yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul membuat remaja makin sulit untuk membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul dalam konteks tidak sengaja. Nah, selanjutnya ada materi yang keenam, yaitu dampak negatif dan positif penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Dampak positif dari penggunaan bahasa gaul di Indonesia yang pertama ialah remaja lebih kreatif dalam menyampaikan opini yang disampaikan. Di masa globalisasi saat ini, banyak remaja yang menyampaikan opini menggunakan bahasa gaul, sehingga banyak dimengerti oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya dampak negatif dari bahasa gaul di Indonesia, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia akan tergeser oleh bahasa gaul. Generasi negeri ini kian tenggelam dengan pudarnya Indonesia yang lebih dalam. Mungkin bahasa Indonesia akan semakin tersingkirkan sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketujuh, yaitu media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul. Khususnya situs-situs jaring sosial. Penikmat situs-situs jaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seseorang remaja di situs sejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak menggunakan situs jaring sosial. Berarti banyak juga anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan adanya situs jaring sosial sebagai media juga dapat berpengaruh besar. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Yang dimaksud konformitas adalah meleburkan diri pada lingkungan agar mendapat pengakuan. Dalam perkembangan sosial anak usia SD dan remaja, konformitas memang amat diperlukan karena akan meningkatkan self-esteem atau harga diri anak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir, cara mengatasi perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Sulit dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dari psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Mungkin yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Dan yang terakhir ada inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Nah, masuk kepada penghujung, yaitu kesimpulan dari makalah karangan ilmiah
yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja. Kesimpulannya yaitu masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tapi dapat diminimalisir jika kembali mengingatkan eksistensi bahasa Indonesia sendiri. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Semoga yang menonton dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.